Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Dari ayat tersebut Allah berfirman kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama, yakni Allah memerintahkan kita untuk senantiasa ittaqullah, bertakwa hanya kepada Allah SWT. Dalam artian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan perintah yang kedua yakni wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Perintah yang kedua inilah yang seringkali kita lalai dalam menjalankannya, karena menjaga lisan agar mengucapkan perkataan-perkataan yang benar itu sangatlah susah. Dan mengapa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar menjaga lisan kita, menjaga perkataan-perkataan kita? Karena sejatinya lisan manusia adalah raja bagi seluruh tubuhnya. Mereka semua tunduk dan patuh kepada lisan. Dan juga jika lisan manusia itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika lisan itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Dan hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila anak Adam dibagi hari, maka seluruh tubuhnya tunduk dan patuh terhadap lisan. Seraya berkata, bertakwalah engkau kepada Allah berkenaan dengan kami, karena jika engkau lurus, kami pun ikut lurus, dan jika engkau bengkok, kami pun ikut bengkok. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Banyak sekali dosa-dosa lisan yang jika dikerjakan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah SWT. Yang salah satu dosa yang seringkali kita sepelekan adalah berdusta. Berdusta merupakan ketidaksesuaian antara ucapan dan juga perbuatan. Dan sekarang masih banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwasannya berdusta merupakan suatu hal yang biasa, sehingga perilaku berdusta ini ia bawa ke dalam ia berbicara sesama manusia. Padahal sejatinya berdusta merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, karena orang yang berdusta sejatinya ia telah melakukan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Dan apa sajakah ciri-ciri orang munafik? Dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika ia berkata, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia ingkari. Dan jika ia berkhianat, dan jika diberi amanah, ia khianati. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasannya orang munafik adalah orang yang di setiap ia berbicara, ia penuhi dengan kedustaan. Yang setiap ia berjanji, ia selalu mengingkari. Dan di setiap ia diberi amanah, ia senantiasa berkhianat. Inilah ciri-ciri orang munafik yang harus senantiasa kita hindari di dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mau menjaga lisan kita, mau menjaga perkataan-perkataan kita dari hal-hal yang mengandung suatu kebohongan, maka Rasulullah akan menjamin kita sesuatu. Apakah jaminannya? Disebutkan di dalam hadisnya yang artinya, akan aku jamin dibangunkannya rumah di tepi surga bagi orang yang mau meninggalkan suatu perdebatan sekalipun ia dalam keadaan benar. Dan aku akan menjamin dibangunkannya rumah di tengah surga bagi orang yang mau meninggalkan kedustaan sekalipun ia dalam keadaan bergurau. Dan aku akan menjamin dibangunkannya rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Maka dari itu marilah kita senantiasa menjaga lisan kita,
menjaga perkataan-perkataan kita dari hal-hal yang mengandung kebohongan atau mengandung perkataan-perkataan yang buruk. Karena dengan lisan manusia bisa selamat, dan dengan lisan pula manusia bisa tersesat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT agar selalu bisa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.